ditunjukkan juga bukan hanya oleh abu saja yang tertutupi, tetapi juga bagian-bagian bangunan. Keenam tersangka dari dugaan kasus suap di Langkat, di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pers adalah mata dan telinga publik. Disebut pilar keempat demokrasi karena berperan sebagai sarana transparansi informasi. Terbitnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi tonggak awal kemerdekaan pers di Indonesia. Isinya menyebutkan, wartawan mendapat perlindungan hukum dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Namun 2 dekade berlalu, kerja jurnalistik masih kerap dihalang-halangi. Berbagai hambatan dan tantangan masih mewarnai perjalanan insan pers dalam bertugas. Kekerasan fisik, intimidasi, ancaman. Di antaranya dialami oleh Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya, Jawa Timur. Pada 27 Maret 2021, ia mendapat tugas dari redaksi untuk meminta konfirmasi Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap. Nur Hadi menuju lokasi pernikahan anak dari Angin Prayitno Aji. Ia berniat melakukan verifikasi agar beritanya berimbang dan tidak merugikan pihak manapun. Namun apa daya, konfirmasi gagal didapat. Ia justru menjadi korban aksi kekerasan. Nur Hadi dianiaya. Karena kan sejak ditetapkan tersangka, Pak Angin kan sulit ditemui media. Saya dipukul, disekap selama hampir 3 jam di belakang acara. Kemudian diancam secara verbal, UGD atau kuburan. Usai kejadian terungkap, pelaku penganiayaan Nur Hadi adalah 2 oknum polisi yang masih aktif. Keduanya lantas diproses hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara pada sidang 12 Januari 2022 lalu. Oknum polisi Purwanto dan Muhammad Firman Subki dinyatakan bersalah karena menghalangi dan menghambat jurnalis dalam bertugas. Hanya divonis melanggar Undang-Undang Pers. Sementara terkait intimidasi dan kekerasan yang diterima Nur Hadi menguap begitu saja. Yang pertama, vonisnya tidak maksimal ya, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penegak hukum nggak ditahan. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa, masih berada di perlindungan LPSK. Dan saya berharap sudah kekerasan terhadap jurnalis berhenti di saya. Tak semua kasus kekerasan yang dialami jurnalis terkait tugas yang dijalani berhasil diusut tuntas. Sejumlah kasus kekerasan berujung tanpa penyelesaian. Aktor negara masih banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat regulasinya ada undang-undang pers yang sudah memberikan jaminan keselamatan terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya, tapi memang ini praktik kekerasan masih terus terjadi ya, dan salah satunya yang kita anggap sebagai penyebab praktik impunitas ini ya karena tidak ada penuntasan kasus kekerasan ya. Beberapa kasus yang kita laporkan banyak mangkrak di kepolisian. Aliansi Jurnalis Independen AJI memberikan penghargaan Udin Award kepada Nur Hadi. Udin Award adalah penghargaan rutin yang diberikan oleh AJI kepada jurnalis yang memiliki dedikasi kepada dunia jurnalistik, serta menjadi korban kekerasan fisik atau psikis karena terkait langsung dengan tugas jurnalistiknya. Nama Udin Award diambil dari Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa disapa Udin, seorang jurnalis surat kabar asal Yogyakarta, Harian Bernas.
Pada 16 Agustus 1996, satu hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia, Udin berpulang. Udin wafat setelah mengalami cedera yang parah di bagian kepala akibat dianiaya oleh orang tak dikenal pada 13 Agustus 1996 di rumahnya. Jadi katanya cuma mau nitip sepeda motor itu, dia sambil menunjukkan sebatang besi kecil itu katanya motornya rusak. Terus saya masuk manggil Pak Udin itu, dia juga langsung bergegas untuk menemui tamu gitu kan. Tapi saya baru beberapa langkah dari sudah terdengar suara jatuhnya Pak Udin itu. Disinyalir tulisan yang dibuat Udin memancing amarah penguasa kala itu. Udin dikenal sebagai jurnalis kritis. Ia lantang menulis berita, membongkar kasus yang melibatkan penguasa. Mas Udin adalah sosok wartawan, jurnalis yang memang pengen liputannya itu mendalam, investigatif gitu, termasuk dengan kasus-kasus yang terkait misalnya dulu soal pertanahan, soal impres desa tertinggal, IDT, Banpres, bantuan presiden, aspal, dan lain-lain. Lebih dari seperempat abad, kasus pembunuhan yang dialami Udin masih meninggalkan misteri. Kasus Udin pun dinyatakan kadaluarsa pada 2014 lalu. Tetapi perjuangan agar kasus Udin bisa terang benderang terus bergulir. Kami menolak impunitas atau penghentian kasus pembunuhan jurnalis Udin karena ini harus terus diperjuangkan ya, penolakan terhadap impunitas ini, karena kekerasan terhadap jurnalis itu tentu saja merusak sendi-sendi kehidupan manusia ya, merusak hak asasi manusia, merusak demokrasi, merusak tatanan kehidupan manusia yang beradab. Tahun 2021 itu kami ke Polda DIY, kami mengirim karangan bunga sebagai simbol matinya keadilan. Tidak hanya tantangan dari luar redaksi. Dalam membongkar kasus, jurnalis kerap mendapat hambatan dari media tempatnya bekerja. Mengikuti kaidah jurnalistik, ini sudah benar-benar kita ikuti gitu.